Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera, salam kebangsaan, dan salam hijau buat kita semua. Kita bertemu lagi di laga kedua Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2025. Eh, pada pada laga sebelumnya pukul 10 tadi pagi antara eh, Universitas Pajajaran, Unpad, dan ITB dimenangkan oleh ITB. Hari ini, siang ini kita pada laga kedua antara ITERA dan Undip. Nah, ini laga antar pulau ini kan. Yang satu dari Lampung, yang satu dari Semarang. Sudah hadir bersama kita ada adik-adik yang luar biasa dari ITERA dan dari Undip. Eh, saya sapa dulu ya. Selamat siang teman-teman dari ITERA. Selamat siang, Selamat Kak. siang, Pak. Selamat Selamat siang. siang, Kak. Boleh diperkenalkan ini anggota timnya siapa saja dari fakultas apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebangsaan, salam hijau untuk kita semua. Terimalah salam khas dari Provinsi Lampung, Tabikpun. Ya pun. Izin mengenalkan diri, kami delegasi dari Institut Teknologi Sumatera, dengan saya sendiri Josephine Hutagalung dari Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera. Saya Ferry Setiawan dari program studi Sains Aktuaria, Fakultas Sains. Saya Surya Christine Manurung dari Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri. Baik, Oke, terima kasih, itu Pak. tadi ada Ferry, ada Josephine, dan ada Surya Christine ya. Selanjutnya itu adalah hari ini ITERA sebagai tim pro, dan ya, mosi debat kita pada hari ini adalah pendidikan lingkungan menjadi strategi untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap krisis iklim. Efektifkah? Oke. Nah, tim kedua sebagai tim kontra pada hari ini adalah tim dari Undip. Nah, teman-teman Undip silahkan diperkenalkan anggota timnya dan dari fakultas apa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilman Nurfatan dari Fakultas Hukum Angkatan 2023 Universitas Diponegoro. Kemudian pada hal ini menjadi ketua tim dan sekaligus menjadi pembicara pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Herlangga Satrio Darmawan. Di sini saya selaku pembicara kedua dari tim kontra Universitas Diponegoro. Oke, izin. Selamat siang kawan-kawan serta para panelis semua yang telah hadir. Perkenalkan, nama saya Halid Irsyad selaku pembicara ketiga dari tim kontra asal fakultas dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2021. Sekian, terima kasih. Oke, itu dia tadi ada Ilma, ada Herlangga, dan ada Hari ya. Eh, di sini juga sudah ada 3 panelis bergabung bersama kita. Yang pertama ada Kak Ari Rostika Utami sebagai Research and Advocacy Manager Yayasan Indonesia Cerah. Selamat siang, Kak. Selamat siang semuanya. Oke, itu tadi Kak Ari sudah menyapa kita. Yang kedua, panelis kita ada Kak Enda Grimonia sebagai Policy Analyst Manager New Energy dari Nexus Indonesia. Selamat siang, Kak. Ya, siang semuanya. Ini Kak Enda sudah bergabung dari sama kita tadi pagi. Dan satu lagi, panelis kita adalah Mas Prigi Arisandi sebagai founder Ekoton. Selamat siang, Mas. Selamat siang Bang Masih Arifin semangat. dan Nah, ini nih. teman-teman dari ITERA Ini yang dan dari Undip ya. Selamat berdebat, selamat berargumen, perang argumen. Nah, itu dia yang paling semangat ini panelis kita nih, langsung berapi-api kita kan. Mudah-mudahan debat kali ini lebih panas dari debat Derby Jabar tadi pagi.
Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, sebelum masuk ke eh, sesi pertama, saya jelaskan dulu alur debat kita pada siang hari ini. Debat kita akan berlangsung dalam 4 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan mosi debat dengan waktu 10 menit, di mana masing-masing tim pro maupun kontra menyampaikan mosi debat selama 10 menit. 4 tim pertama disampaikan oleh ketua tim, 3 menit selanjutnya disampaikan oleh pembicara kedua, dan 3 menit terakhir disampaikan oleh pembicara ketiga. Nah, pada sesi kedua, debat interaktif antar tim, di mana tim pro memberi sanggahan dan 2 pertanyaan kepada tim kontra. Lalu tim kontra menanggapi dan memberikan 2 pertanyaan kembali. Selanjutnya tim pro menjawab kembali, masing-masing waktunya 5 menit. Di sesi ketiga, giliran panelis kita yang menyampaikan pertanyaan. Masing-masing panelis akan menyampaikan 1 pertanyaan kepada tim pro dan tim kontra. Dan masing-masing tim akan diberi waktu 6 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis kita. Dan di sesi keempat adalah closing argumen. Masing-masing tim akan diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan closing argumen. Nah, closing argumen adalah untuk memperkuat mosi debatnya masing-masing, bukan membantah ataupun menjawab pertanyaan ataupun menjawab perdebatan pada sesi selanjutnya. Jadi mohon diperhatikan. Kemudian setiap sesi akan ada timekeeper, ada waktu yang muncul di sudut kiri, sudut kanan. Teman-teman bisa perhatikan waktunya. Kelebihan waktu akan mempengaruhi penilaian dari dewan juri. Oke, bisa dimengerti ya, teman-teman ya. Gimana? Udah siap nih Undip dan ITERA? Sudah siap, Pak. Oke. Tapi sebelum kita mulai, kita foto bersama dulu lah. Ini yang semua nyalain kamera dan masuk ke dalam frame biar direkam nih sama admin kita. Ezra, sudah ready Ezra? Siapa yang capture? Sudah ready. Oke. Itu dari tim Undip satu lagi belum masuk tuh. Nah, no, kelihatan tuh bertiga tuh. Oke. Dikasih aba-abanya dong Ezra. Erza, salah kok Ezra sih, Erza ya. Oke, sudah siap ya semuanya. Ini ada yang belum on cam nih, Mas. Siapa nih yang belum on cam? Ini dari Undip mau jadi satu di situ ya? Oke. Iya, mereka tuh masing-masing. Nah, tuh. Oke, udah ini ya, Mas. Kita Itu cuman untuk oke. Oke. Oke, sudah siap semuanya. Kita take dulu ini yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sudah siap. Terima kasih Ezra. Oke ya, kita akan mulai sesi pertama. Di sesi pertama ini kita akan memberikan kesempatan pada tim pro, yaitu ITERA pada siang hari ini untuk menyampaikan mosi debatnya selama 10 menit. Kepada ITERA dipersilakan waktu dimulai saat Anda waktu menyala. Oke, silakan. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, mosi perdebatan kali ini adalah pendidikan lingkungan menjadi strategi yang efektif untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap krisis iklim. Efektifkah? Dengan yakin kami menjawab, ya, sangat efektif. Mengapa pendidikan lingkungan menjadi penting? Pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat. Pendidikan penting untuk membentuk pola pikir masyarakat karena memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang membentuk individu menjadi lebih kritis, rasional, dan terbuka. Hal ini bermakna bahwa pendidikan memiliki korelasi terhadap perilaku masyarakat. Lebih jauh, efek dari pendidikan tidak berhenti hanya pada satu individu, tetapi memiliki efek domino. Seseorang yang teredukasi bisa mempengaruhi keluarganya. Satu konten edukatif di media sosial bisa menjangkau jutaan orang. Ini yang disebut sebagai efek multiplikatif dari pendidikan.
Perilaku masyarakat tidak dapat dibahas tanpa menyentuh konteks demografis masyarakat. Di Indonesia saat ini, kelompok usia terbesar adalah generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Menurut data dari IDN Research Institute, Gen Z mencakup sekitar 27,9% dari total populasi Indonesia. Seperempat kekuasaan di negara ini ada di tangan Gen Z. Namun, persoalannya bukan soal hanya kuantitas, tetapi kita juga berbicara tentang kualitas. Belakangan ini, istilah selain donatur dilarang atur sering digaungkan oleh Gen Z. Ini bukan sekedar humor internet belaka, tetapi refleksi dari karakter Gen Z yang mandiri, tegas, dan tidak mudah didikte. Ketika mereka mendapatkan pendidikan lingkungan, maka nilai-nilai itu akan mereka internalisasi dan aplikasikan ke dalam gaya hidup mereka. Bahkan lebih dari itu, mereka akan menjadi amplifier perubahan di lingkungannya. Selain itu, prinsip FOMO, fear of missing out, ini bisa menjadi kekuatan besar ketika tren yang berkembang adalah gaya hidup ramah lingkungan. Ketika satu orang mulai membawa tumbler yang akan mengikutinya. Pendidikan lingkungan ketika dikemas dengan cara yang relevan dan menarik bagi Gen Z dapat menjadi gaya hidup yang menyebar secara organik, bukan karena kewajiban, bukan karena paksaan, tetapi dapat menjadi norma sosial yang baru. Ketika menjaga lingkungan dianggap keren, bertanggung jawab, dan bermoral, maka semakin banyak orang akan terdorong untuk melakukannya. Pendidikan adalah alat utama untuk membentuk norma baru tersebut. Bayangkan jika sejak usia dini anak-anak diajarkan bahwa membuang sampah sembarangan adalah tindakan tidak beradab, atau bahkan menggunakan barang sekali pakai adalah pilihan yang egois. Maka lambat laun tindakan-tindakan yang dulu dianggap biasa saat ini akan menjadi hal yang memalukan. Itulah kekuatan pendidikan dalam membentuk budaya. Dan yang tak kalah penting, kita harus mengingat bahwa generasi yang kita didik hari ini adalah para pengambil keputusan di masa depan. Kami percaya, kami Gen Z saat ini suatu saat nanti akan menjadi politisi, CEO, guru, jurnalis, atau bahkan seorang pemimpin daerah. Alias mereka memiliki kekuatan yang besar di masa yang akan datang. Bayangkan, jika mereka memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi sejak mereka muda, maka setiap keputusan yang akan mereka ambil, baik di masa kini dan yang akan diambil di masa yang akan datang, akan berpihak kepada keberlanjutan lingkungan. Inilah mengapa kami menyebut pendidikan sebagai strategi yang sustain atau berkelanjutan dan berdampak panjang. Pendidikan adalah fondasi. Tanpa fondasi, bangunan akan roboh. Kami percaya bahwa ketika pendidikan lingkungan diterapkan secara sistematis dan masif, ia tidak hanya mengubah perilaku satu individu, tapi mampu menggeser cara hidup yang sebelumnya menjadi cara hidup yang baru. Memang ini adalah jalan panjang, tapi itulah satu-satunya jalan menuju masa depan yang berkelanjutan. Karena itu, kami tegaskan kembali, ya, pendidikan lingkungan adalah strategi yang sangat efektif untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap krisis iklim. Dan bila generasi ini, generasi Z, diberi bekal yang tepat, maka keberlanjutan bumi di tangan mereka, di tangan kami, bukan hanya kemungkinan, tapi sebuah harapan yang nyata. Terima kasih. Baik, panelis, kita paham bahwasannya krisis iklim adalah perubahan iklim yang sangat signifikan dikarenakan peningkatan emisi gas rumah kaca. Pada presentasi umum Muda Bersuara yang dilakukan oleh FPCI pada 2021, 100% emisi ditimbulkan oleh gaya hidup dan konsumsi manusia itu sendiri. Serta menurut Dr. Dino Patijalal, founder FPCI, hanya 29% orang Indonesia yang paham terhadap perubahan iklim. Hal ini menunjukkan interkorelasi bahwa pola perilaku masyarakat terhadap lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap krisis iklim. Dapat disimpulkan bahwa masalah utama krisis iklim adalah pemahaman lingkungan yang sangat rendah. Sesuai yang dijelaskan oleh pembicara pertama kami, korelasi ini akan sangat terlihat bahwa perilaku masyarakat yang buruk dapat diubah dengan pendidikan lingkungan yang tepat. UNESCO pada tahun 2020 menjelaskan bahwasannya hubungan kedua hal ini di mana masyarakat dengan pemahaman lingkungan yang baik terbukti melakukan tindakan yang cenderung mengurangi jejak karbon secara mandiri berkisar 20 hingga 30% melalui berbagai tindakan sederhana seperti daur ulang, penghematan energi, dan penggunaan transportasi ramah lingkungan. Ini merupakan contoh nyata bahwa selain solusi teknis dari pemerintah, penting juga menitik beratkan perubahan perilaku melalui pendidikan sebagai kunci preventif. Oleh karena itu, kualitas perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Salah satu contoh nyata yaitu di negara Bhutan yang sukses melakukan pendekatan preventif kombinasi pendidikan lingkungan dan energi terbarukan hingga menjadi negara tanpa emisi karbon pada akhirnya. Kelompok masyarakat yang menjadi titik berat perhatian kita saat ini adalah Gen Z. Gen Z sebagai mayoritas populasi saat ini menjadi pemegang tongkat kerja untuk masa depan termasuk lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman Gen Z terhadap pendidikan lingkungan, maka diperlukan solusi preventif dan pendekatan persuasif yang lebih diterima oleh Gen Z sebagai dominasi yang berprinsip.
Kami menawarkan solusi yang lebih efektif dengan cara pemerintah Indonesia secara aktif memberikan pendidikan lingkungan secara teoritis maupun secara praktis seperti itu. Secara teoritis, pemerintah dapat melakukan melalui media sosial seperti itu. Hal ini dikarenakan 49,9% dari populasi Indonesia adalah pengguna media sosial yang aktif. Menurut Goodstat, pemerintah Indonesia dapat berkolaborasi kok dengan aktivis lingkungan seperti contohnya Ekoton yang secara aktif mengedukasi mengenai pencemaran aliran sungai serta watchdog yang menyuarakan isu secara sarkas. Hal ini menjadi efektif karena apa? Karena adanya respon balik di kolom komentar setiap postingan mereka serta menstimulus Gen Z agar lebih proaktif. Secara praktis, pemerintah dapat berkolaborasi dengan aktivis seperti Our Konservasi yang secara aktif mengadakan kegiatan membersihkan sampah di laut. Memang pada awalnya Gen Z hanya ingin berwisata, namun dengan adanya pembiasaan ini akan menjadi budaya yang baik pada akhirnya seperti itu. Dengan ini kami yakin bahwasannya pendidikan akan mengubah perilaku masyarakat. Apa yang telah diberikan akan menjadi norma dan menjadi hukum tersendiri yang akan diikuti oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga kami yakin pendidikan adalah solusi yang paling benar dan paling efektif untuk diterapkan pada saat ini. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita cari benang merahnya. Bagaimana pendidikan lingkungan, perilaku masyarakat, dan krisis iklim saling berhubungan? Dewan juri yang terhormat, kami sadar bahwa pendidikan lingkungan menjadi titik berat pembentukan karakter yang menentukan apa hubungan timbal balik antara kondisi lingkungan dengan perilaku manusia terhadap lingkungan. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara dua saya, bahwa hanya 29 orang Indonesia yang paham akan perubahan iklim. Sungguh angka yang masih kecil, sedangkan interkorelasi antara pendidikan dan perilaku masyarakat sudah sangat jelas. Sebagai bukti, UNESCO telah melakukan analisa perilaku dan terbukti jika kita memiliki pemahaman lingkungan yang baik, maka kita akan cenderung melakukan tindakan yang mengurangi jejak karbon secara mandiri, bahkan dapat mencapai hingga 30%. Seperti juga ini kata menurut saya, perilaku-perilaku ini akan ideal menimbulkan efek domino yang memicu timbulnya habitus baru di kalangan masyarakat. Selanjutnya, kita soroti bahwa pendidikan harus diberikan dengan strategi ideal pada targetnya. Target utama pada pendidikan lingkungan saat ini adalah kelompok Gen Z yang menjadi mayoritas populasi dengan mencapai hingga 27,9% di Indonesia berdasarkan data dari IDN Research Institute. Gen Z yang berprinsip memiliki keunikannya tersendiri. IDN Times juga telah menyoroti hal ini melalui artikel Gen Z potensial sesuai interest. Artinya, Gen Z akan sangat progresif jika ditempatkan pada kondisi yang sesuai dengan minat mereka yang melahirkan banyak budaya FOMO saat ini. Contohnya, FOMO penggunaan tumbler oleh Gen Z yang dapat menekan emisi gas. Caranya bagaimana? Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK melaporkan jika 1 juta penduduk menggunakan tumbler secara konsisten, maka potensi reduksi emisi lebih dari 16.000 ton karbon dioksida per tahun. Sungguh angka yang fantastis. Selain itu, kami menawarkan solusi efektif untuk menstimulus FOMO Gen Z, di mana pendidikan lingkungan harus diberikan secara praktis dan teoris. Pembicara dua saya telah menjelaskan bahwa pendidikan lingkungan secara efisien dapat disampaikan melalui media sosial. Minyak domain penggunaan media sosial di Indonesia yang sangat tinggi, bahkan mencapai 49,9%. Melalui media sosial ini, masyarakat dapat melihat sudut pandang nyata pada kondisi lingkungan, seperti konten dari Watchdog yang menyajikan film dokumenter dengan menitik beratkan pada pemahaman bagaimana dan mengapa suatu hal bisa terjadi. Melalui salah satu film yang berjudul Tidak Ada Udara Segar Hari Ini, masyarakat melihat kondisi rusak lingkungan langsung di Desa Sukoharjo. Bagaimana terjadi gangguan kesehatan akibat bau busuk dari limbah serat dan petroleum yang dibuang ke Sungai Bengawan Solo. Gen Z dapat lebih percaya pada situasi dan kesaksian nyata dibanding hanya membaca dari buku. Atau secara praktis melalui program peninggalan lingkungan seperti Wadul atau Wanita Peduli Lingkungan oleh Ekoton yang dilatar belakangi urgensi kerusakan mikroplastik yang mengancam kesehatan, di mana hal ini telah eksis menjadi opsi wisata bagi Gen Z dan habitus baru di Gresik, Jawa Timur. Ini adalah langkah kecil yang perlu didukung pemerintah agar diberdayakan di berbagai lokasi di Indonesia. Melalui langkah-langkah yang membentuk kebiasaan bahkan norma di masyarakat, maka kami yakin Gen Z yang peduli lingkungan akan membawa karakter yang baik, dan kami yakin Gen Z bisa. Terima kasih. Oke, sudah cukup. Waktu tersisa 6 detik lagi. Oke, itu dia penjelasan yang luar biasa, mosi dari tim Pro sore hari ini dari Institut Teknologi Sumatera. Begitu banyak data tadi yang disajikan, yang dipaparkan oleh ITERA. Selanjutnya akan kita beri kesempatan pada tim kontra pada siang hari ini, Undip, untuk menyampaikan mosi debat. Kepada tim kontra dipersilakan. Waktu berbicara dimulai setelah timer menyala. Dewan juri yang terhormat, pada dasarnya pengetahuan tidak menjamin perubahan perilaku ke arah yang positif.
Dan tentu hal tersebut tidak terkecuali dalam konteks krisis iklim. Kami mengamini bahwa selaku tim kontra, narasi yang menyatakan bahwa pendidikan lingkungan hidup berperan efektif dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap krisis iklim adalah tidak dapat dibenarkan. Sebab sejalan dengan teori knowledge, attitude, and behavior atau teori kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku yang menyatakan bahwasanya telah mampu menunjukkan pengetahuan itu tidak selalu mengarah pada perubahan sikap dan perubahan perilaku. Dewan Juri yang terhormat, moderator serta rekan berpikir kami, perkenalkan saya Ilman Nurfatan selaku pembicara pertama, dibersamai dengan pembicara kedua Herlangga Satrio dan pembicara ketiga Khalid Irsyad, yang telah secara jelas berseberangan dengan mosi perdebatan pada kali ini. Hal tersebut kami landasi atas beberapa poin argumentasi yang akan kami elaborasikan pada nantinya. Yang kemudian yang pertama, pada aspek implikasi yang dirasakan oleh krisis iklim, yang antara lain memicu pada peristiwa peningkatan suhu, cuaca ekstrim, dan meningkatnya intensitas bencana alam yang amat sangat berdampak bagi hajat hidup masyarakat. Diperkuat pula pada indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia pada tahun 2024 yang menyatakan hanya mencapai angka 69,74 dari 100. Yang kemudian dikuatkan dengan bagaimana komitmen negara untuk dapat mengurangi emisi hingga 43% pada tahun 2030, kemudian mendorong penggunaan energi baru terbarukan sebanyak 23% pada tahun 2025. Yang pada hari ini kita dipertontonkan hal tersebut masih amat sangat sulit tercapai, Dewan Juri. Kemudian sejalan dengan prediksi dari IPCC yang menyatakan bahwa krisis iklim juga berdampak pada rentang waktu ketahanan dunia yang pada hari ini hanya kurang dari 1 dekade, Dewan Juri. Yang kemudian poin yang kedua, yakni bahwa per hari ini dampak seburuk itu yang pada hari ini kita rasakan itu belum dibersamai dengan upaya-upaya konkret yang hadir di masyarakat, yang kemudian dibuktikan pula melalui survei dari World Resource Institute WR Indonesia 2025 yang menunjukkan bahwa 98% masyarakat mengamini dan memvalidasi terkait dengan perubahan iklim dan krisis iklim tersebut. Namun hanya sedikit, sebagian kecil saja yang merubah perilakunya ke arah positif demi mempertahankan dan demi mencegah krisis iklim tersebut, Dewan Juri. Contohnya seperti maraknya buang sampah sembarangan, bakar sampah sembarangan, dan penggunaan kendaraan pribadi yang tanpa sadar emisi. Hal tersebut dapat merusak juga terhadap krisis iklim. Yang kemudian hal tersebut juga menjadi penanda bahwa pendidikan tidaklah lagi efektif dalam mengentaskan persoalan krisis iklim, Dewan Juri yang terhormat. Yang kemudian dalam mosi perdebatan kali ini disebutkan bahwasannya pendidikan menjadi strategi utama untuk mengubah perilaku masyarakat. Padahal jika melihat pada berbagai fenomena yang ada pada hari ini, dibutuhkan suatu langkah yang efisien dan merubah perilaku masyarakat terhadap krisis iklim tersebut, yang dimana dibuktikan dengan karakteristik yang ada dalam pendidikan yang bersifat hanya bersifat mengedukasi dan hanya bersifat konvensional. Yang kemudian jika kita melihat juga pada tataran implementasinya, kemudian pendidikan itu tidak bersifat merata dan jujur. Kemudian jika kita hanya memaksakan pada ranah pendidikan, artinya kita menegasikan orang-orang dan setiap individu yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama, Dewan Juri. Yang kemudian solusi efektif yang paling relevan adalah menekankan pada pembentukan kebijakan dan optimalisasi peran dari otoritas untuk diterapkan dalam setiap lapisan masyarakat guna merubah perilaku masyarakat terhadap krisis iklim tersebut. Yang kemudian kami menghadirkan dua poin yang menjadi poin konkret dari tim kontra. Yang pertama, pembentukan kebijakan dan optimalisasi pada ranah pencegahan. Yang kemudian optimalisasi kebijakan. Yang kedua, optimalisasi kebijakan dan peran otoritas pada ranah untuk merespon berbagai bentuk perilaku masyarakat yang berdampak terhadap terjadinya krisis iklim. Yang kemudian kedua hal tersebut berdasarkan parameter penanganan krisis iklim yang lebih efektif, yang kemudian menjadikan kebijakan dan peran otoritas menjadi salah satu langkah paling efektif, dan kami menolak mosi perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan berpikirku dari tim Pro, sebelumnya rekan saya Ilman Nurfatan selaku pembicara pertama telah menyampaikan bahwa dalam hal merubah perilaku masyarakat terkait dengan krisis iklim, strategi pendidikan lingkungan hidup tidaklah menjadi langkah yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah konkret berupa suatu optimalisasi kebijakan serta peran otoritas sehingga mampu mencegah sekaligus menanggulangi permasalahan iklim. Dalam hal ini, alasan kami tidak sependapat dengan argumentasi yang dibawakan oleh tim Pro dan juga lebih percaya terhadap optimalisasi kebijakan serta peran otoritas sebagai strategi yang jauh lebih efektif untuk merubah perilaku masyarakat terhadap permasalahan krisis iklim adalah berdasarkan pada studi yang dikemukakan oleh UNESCO, yakni dari 70% peserta pendidikan lingkungan hidup, hanya 30% dari mereka yang merubah perilakunya. Lalu 70% lainnya itu merubah perilakunya dikarenakan adanya tekanan sosial berupa suatu kebijakan di tengah masyarakat sehingga mereka terdorong untuk melakukan sebuah tindakan.
Berdasarkan hal tersebutlah, izinkanlah saya selaku pembicara kedua untuk menyampaikan kebijakan serta mekanisme yang jauh lebih efektif untuk diterapkan supaya dapat menanggulangi permasalahan iklim. Meninjau pada kompleksitas perilaku masyarakat yang mendorong terjadinya krisis iklim, maka kami lebih percaya bahwa efektivitas akan tercapai melalui hadirnya optimalisasi kebijakan serta peran otoritas yang bersifat preventif ke dalam 3 dimensi kondisi, yakni produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Yang mana dalam hal ini, hal tersebut tentunya sangat berpengaruh dalam hal merubah perilaku, dalam hal pemenuhan keterbutuhan dasar masyarakat. Sehingga dalam hal ini, hal tersebut dapat berkaitan dengan sandang, pangan, dan juga papan masyarakat. Lalu, pencegahan tersebut dapat disasar melalui penyediaan peraturan yang sifatnya membatasi aktivitas pelaku usaha, institusi, media, dan juga masyarakat dalam hal penggunaan energi dan komoditas yang mencemari lingkungan, pengembangan aktivitas yang sejalan dengan spirit pencegahan krisis iklim, serta melarang tindakan yang berpengaruh terhadap peningkatan krisis iklim di Indonesia. Lalu, optimalisasi kebijakan dan peran serta otoritas untuk memberikan tindak lanjut yang tegas berupa sanksi guna memberikan efek gentar terhadap masyarakat, tentunya hal tersebut juga diperlukan, Dewan Juri yang terhormat. Dengan begitu, optimalisasi terhadap pembentukan dan penegakan kebijakan preventif dan represif melalui peran pengawasan oleh otoritas lebih efektif, sebab kehadiran kebijakan sanksi dan optimalisasi pengawasan yang didampingi oleh otoritas yang bersifat mewajibkan untuk bertindak tentunya akan lebih mendorong terbentuknya pola perilaku masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, dalam hal ini, daripada kita harus bertumpu hanya pada strategi pendidikan lingkungan hidup yang rasanya tidak efektif, dengan ini kita nyatakan bahwasannya kami selaku tim pro, kita tidak sepakat dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua dari tim kontra, bahwasannya standing posisi kami adalah tegas untuk menolak mosi perdebatan yang menyatakan bahwasannya pendidikan telah efektif sebagai strategi untuk merubah perilaku masyarakat terhadap krisis iklim. Namun sebelum itu, Dewan Juri kami hormati, izinkan kami untuk kemudian melatar belakangi sekaligus menggarisbawahi bahwasannya argumentasi kami telahlah bersandar pada parameter 3 isu krusial yang tentunya berhubungan dengan keberpihakan kami untuk menolak hadirnya mosi perdebatan. Pertama, ketika kita bersandar pada argumentasi kemendesakan, kita lihat bagaimana Indonesia saat ini telahlah berkomitmen dalam Sustainable Development Goals, tepatnya pada poin ke-7 dan juga ke-13, perihal transisi kepada energi baru dan terbarukan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap perubahan iklim. Akan tetapi, Dewan Juri kami hormati, hal tersebut sejatinya haruslah dicapai sesegera mungkin. Dan instrumen yang bisa dipergunakan untuk mencapai hal tersebut segera mungkin adalah melalui kebijakan yang sifatnya preventif dan juga represif sebagaimana telah diinfokan oleh pembicara kedua tim kami. Lalu yang kedua, Dewan Juri kami hormati, bahwasannya tingkat pengetahuan masyarakat tidak selalu berbanding lurus dengan tindakan yang dilakukan. Beranjak dari teori psikologi perilaku yang dikemukakan oleh Gifford dalam hasil penelitiannya yang berjudul American Psychology. Studi sejatinya terdapat adanya unsur kognitif dissonance, atau bisa kita artikan bahwasannya individu cenderung untuk mengkompromikan ataupun menghindari konflik antara pengetahuan dan juga kebiasaan yang dibangun. Kita melihat bagaimana kemudian kompleksitas atas hadirnya faktor dari terjadinya krisis iklim. Kemudian pendidikan efektif merupakan salah satu hal instrumen yang keliru. Mengapa Dewan Juri kami hormati? Karena untuk bisa memberikan solusi atas faktor yang sedemikian kompleksnya, haruslah kemudian dilengkapi dengan hadirnya kebijakan yang sifatnya menekan serta memberikan atensi yang lebih bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, Dewan Juri kami hormati, kami mengamini bahwasannya gagasan kami untuk mengusung suatu mekanisme yang sifatnya preventif dan juga represif haruslah dikolaborasikan dan juga dielaborasikan secara lebih rigid melalui konsep pentahelix. Konsep pentahelix sejatinya melibatkan adanya unsur pemerintah, institusi pendidikan tinggi, ataupun masyarakat, pelaku usaha, dan juga media untuk sama-sama bersinergi membangun suatu kebijakan yang sifatnya untuk berorientasi terhadap penanganan krisis iklim. Pun Dewan Juri kami hormati, perlu untuk kami garis bawahi kembali, bahwasanya dalam hal ini keberpihakan kami telahlah sejalan dengan adanya data bahwasanya kondisi yang sekarang terjadi, di mana pendidikan telah diterapkan namun belum menjadi suatu instrumen yang sifatnya efektif. Sebab menurut data yang dilansir oleh IDN, bahwasannya 10 juta hutan hilang per tahunnya akibat deforestasi. Kemudian 4 miliar ton karbon telahlah berkontribusi akibat perilaku masyarakat. Apakah hal tersebut turut membuktikan bahwa pendidikan efektif? Nyatanya tidak, Dewan Juri kami hormati. Oleh karenanya kami mengusung suatu paradigma dan juga konsep yang lebih progresif melalui kehadiran kebijakan yang sifatnya preventif dan juga represif serta melibatkan berbagai aktor untuk dapat mendulang efektivitasnya. Atas dasar hal tersebut, kami dengan bangga menolak mosi perdebatan. Sekian dan terima kasih.
Oke, terima kasih atas penyampaian mosi debatnya. Eh, saya sebenarnya ingin tepuk tangan untuk mereka berdua yang luar biasa ini. Eh, dari ITERA dan Undip tadi penjelasan yang terakhir dari Undip ada Ilman, Herlangga dan Alit yang memaparkan tentang kebijakan preventif dan represif serta konsep pentahelix itu luar biasa. Eh, Selanjutnya kita masuki sesi kedua. Saya akan beri kesempatan tim pro untuk menyanggah mosi dari tim kontra serta melemparkan 2 pertanyaan dalam waktu 5 menit. Mulai dipersilakan untuk tim ITERA menyampaikan sanggahan dan melemparkan pertanyaan. Waktu dimulai setelah timer menyala. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Dewan juri dan rekan berpikir yang saya hormati, tadi dari paparan yang sudah disampaikan oleh tim kontra, beliau menyatakan bahwa perlu Habisin aku ya. adanya optimalisasi dari ranah preventif dan ranah represif. Kita tahu bahwa objek penerapan kebijakan yang nantinya akan diberikan oleh tim kontra adalah kebanyakan adalah Gen Z. Sesuai dengan paparan yang sudah kami paparkan tadi bahwa Gen Z adalah seperempat populasi yang ada di negara Indonesia. Kita percaya bahwa Gen Z akan merupakan bagian besar dari pelaksana kebijakan-kebijakan yang telah ditawarkan oleh rekan berpikir saya, tim kontra tadi. Kita tahu bahwa Gen Z merupakan orang yang berprinsip, generasi yang berprinsip dan tidak mau didikte. Kebanyakan Gen Z akan memiliki prinsip sesuai dengan prinsip dan kategori mereka masing-masing. Oleh karenanya, kita kita harus paham bahwa untuk menerapkan regulasi, untuk menerapkan kebijakan, kita harus memahami objek kebijakan itu sendiri. Kita paham bahwa objek kebijakan kita mayoritas adalah Gen Z yang pun akan menjadi pemegang kekuasaan kita yang di masa yang akan datang. Oleh karenanya kita perlu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada pada Gen Z. Karena kita percaya tindakan yang sesuatu yang memaksa, sesuatu yang mengekang akan sulit terlaksana dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat natural, sesuatu yang bersifat organik yang kita berikan edukasi dan pengajaran kepada mereka. Terima kasih. Selanjutnya, saudara seberang saya tim kontra awalnya menyampaikan bahwa tidak ada hubungan antara edukasi ataupun pendidikan dengan pembentukan karakter pada manusia. Di sini kita harus tahu bahwa pada awalnya tujuan dari edukasi itu sendiri adalah interaksi edukatif sehingga terjadi pembentukan pemikiran, nilai-nilai yang sangat penting dalam membentuk karakter manusia. Jadi, jika saudara seberang saya menyatakan bahwa ini tidak berhubungan, maka kita harus mengetahui. Jadi dari mana asalnya kita memahami mana nilai yang baik dan buruk. Sejak dini kita diajarkan, apakah itu tidak dari pendidikan? Kami tidak mengatakan 100% pendidikan itu akan mempengaruhi perilaku masyarakat, tapi itu masih menjadi faktor mayoritas di mana kita sebagai manusia masih mengharapkan adanya pendidikan di mana kita sebagai target dengan teori yang mendukung, dengan lingkungan yang mendukung, kita akan mempelajari hal-hal yang baik, menjadi karakter manusia yang baik, yang sehingga di masa depan kita dapat mengimplementasikan pengetahuan dan karakter kita sejalan dengan tindakan, sehingga di masa depan nanti kita dapat melakukan hal yang membantu teman kita dengan paham yang baik dan berguna sesuai dengan hal yang kita pelajari dan karakter kita akan semakin terbentuk. Begitulah saudaraku yang di seberang tim kontra. Baik, panelis, kita harus pahami bahwasannya saudara kita, tim kontra, menyatakan mereka akan memberikan kebijakan sebagai solusi utama dan solusi akhir pada permasalahan ini. Tapi mereka menyatakan mereka akan memberikan 2 jenis, yaitu preventif dan juga represif. Kita pahami bahwasannya preventif adalah pola untuk mencegah. Kalau kita ingin mencegah sesuatu, maka kita harus memahami tentang permasalahan itu, akar dari permasalahan hingga dari hulu hingga akhir gitu. Nah, untuk memahami itu, maka perlu edukasi pada akhirnya. Dan pada akhirnya mereka menyatakan mereka akan memberikan represif, di mana represif itu hanya memberikan penekanan dan keharusan bagi setiap individu untuk mengikuti apa yang diinginkan. Tentunya ini kan menjadi tolak belakang atau menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dia ingin memberikan edukasi, tapi dia juga ingin menekankan seperti itu. Ini kan tidak efektif pada akhirnya seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Terus mereka tetap menekankan bahwasannya, oh kami akan memberikan konsep pentahelix. Mereka akan menggait pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dan sebagainya. Tentunya dengan menggait pemerintah dan perguruan tinggi, di situ masih ada konsep preventif di mana kita harus memberikan pembelajaran pendidikan terhadap hukum
itu sendiri pada akhirnya gitu loh. Seperti itu di juri terhormat. Sehingga kami memberikan pertanyaan ketika kebijakan di Indonesia sudah banyak, namun mengapa masih banyak pelanggaran tetap mengikat, tetap meningkat seperti itu. Bencana alam tetap terjadi padahal padahal hukum atau regulasi itu sudah ada seperti itu. Sehingga dengan ini kami yakin dan percaya kami setuju kalau pendidikan adalah solusi akhir dan final. Masih ada 30 detik. Selanjutnya kami akan bertanya. Di situ dikatakan bahwa saudara seberang kami akan melaksanakan optimalisasi kebijakan produksi, distribusi, konsumsi dengan pencegahan. Bagaimana kamu akan melaksanakan optimalisasi kebijakan tanpa adanya pendidikan terlebih dahulu atau tanpa adanya pemahaman terlebih dahulu saat mengoptimasikan kebijakan? Silakan dijelaskan saudara seberang kami. Terima kasih. Baik, terima kasih sanggahan dan pertanyaan dari ITERA. Eh, Mereka memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Sekarang saya beri kesempatan untuk tim kontra menanggapi dan memberikan 2 pertanyaan kembali kepada tim pro. Eh, Waktu berbicara dimulai setelah timer menyala. Dipersilakan. Baik, terima kasih kolega berpikir kami dari tim Pro atas sanggahan dan juga pertanyaan yang telah disampaikan. Sebetulnya menarik seperti itu. Mengapa demikian kita memperdebatkan terkait dengan efektivitas atas hadirnya pendidikan lingkungan hidup dalam konteks perubahan perilaku masyarakat terhadap krisis iklim. Perlu untuk diketahui bahwasannya ketika kita beranjak pada data yang telah disampaikan oleh tim kontra bahwasannya UNESCO pun sudah mengakui bagaimana kemudian mayoritas masyarakat yang terdidik oleh pendidikan lingkungan hidup ternyata hanya 30% dari 70% tersebut yang tergerak untuk bertindak oleh karena adanya pendidikan. Sisanya tergerak bukan karena pendidikan tapi karena kebijakan yang sifatnya menekan. Kedua, data telah menunjukkan bahwasanya Indonesia per hari ini memiliki tingkat masyarakat yang telah tertanam ataupun terinternalisasi secara baik, akan tetapi tidak lagi tergerak sepenuhnya. Karena dalam hal ini kita lebih mengedepankan suatu kebijakan yang sifatnya menekan sekaligus untuk mengakomodir segala bentuk tantangan struktural yang tidak bisa dijangkau oleh pendidikan. Mengapa demikian Dewan Juri kami hormati? Kita melihat berbagai hambatan yang terjadi pada akses pendidikan lingkungan hidup. Keterhambatan akan akses. Kemudian monitoring serta mekanisme untuk memastikan bahwasanya pendidikan ataupun internalisasi pengetahuan tersebut dapat terjadi secara berkelanjutan sekarang tidaklah terjadi secara efektif. Dan hal yang lebih efektif adalah penekanan terhadap hadirnya kebijakan yang bersifat preventif dan juga represif. Oleh karenanya dalam hal ini, tentu apa yang didalilkan oleh tim pro mengenai adanya efektivitas yang sebatas hadir karena pendidikan sejatinya merupakan hal yang keliru. Kami tidak menafikan pendidikan, kami mengamini pendidikan, tapi sebagai langkah yang strategis dan juga efektif, sama sekali kami menolak hadirnya hal tersebut di Dewan Juri kami hormati. Oleh karenanya, dalam hal ini kami lebih mengedepankan suatu kebijakan yang tentunya akan lebih memberikan efek tekan bagi masyarakat untuk merubah perilaku masyarakat tersebut untuk bisa mengakomodir permasalahan krisis iklim yang terjadi. Berangkat dari mosi perdebatan kita pada kali ini yang menyatakan bahwasanya pendidikan akankah efektif dalam berimpact kepada suatu perubahan dari perilaku masyarakat kepada krisis iklim. Yang kemudian itu yang harus digarisbawahi Dewan Juri. Yang kemudian tadi disampaikan beberapa poin yang menarik untuk dibahas. Yang pertama terkait pembicara pertama dari tim pro yang menyatakan bahwasanya pendidikan sebagai alat utama. Artinya, tim pro seperahu dengan kami yang artinya sebagai alat utama harus ada alat pendukung lainnya untuk bisa menopang hal tersebut. Dan alat pendukung tersebut adalah berupa kebijakan dan peran otoritas tersebut. Yang kemudian ingin mendakapi juga bahwasanya tadi pembicara pertama menggarisbawahi bahwasanya pembicara pertama dari tim kontra telah memaparkan bahwasanya kami tidak menafikan terkait dengan pendidikan. Yang kemudian pendidikan akankah efektif? Pertanyaannya seperti itu. Yang kemudian jawabannya bahwa pendidikan belum terlalu efektif untuk dapat merubah perilaku masyarakat, yang tentu hal tersebut harus dilengkapi dengan hadirnya peran kebijakan dan peran otoritas di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih. Berdasarkan dari apa yang telah disampaikan oleh tim pro sebelumnya ya, dan juga memberikan pertanyaan kepada kami, artinya di sini kita banyak berkaitan terkait dengan hal-hal fundamental dan nilai-nilai yang nanti akan ditanamkan dalam masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, tentunya menjadi suatu kesalahan apabila tim pro hanya mengamini bahwasannya suatu tatanan nilai atau hal-hal fundamental di tengah masyarakat itu hanya dapat ditempuh atau dalam bentuk pendidikan. Akan tapi dalam hal ini,
kita juga dapat membangun suatu nilai-nilai yang fundamental di tengah masyarakat itu melalui suatu kebijakan. Sebagai contohnya, dalam hal ini, kenapa kebijakan itu menjadi efektif dan lebih penting? Dikarenakan apabila pada suatu negara itu setiap pelajarnya, bahkan hingga ke mahasiswa, itu diberikan suatu pendidikan terkait dengan lingkungan hidup. Akan tetapi, dalam negara tersebut, tidak ada suatu kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yang mana dalam hal ini pihak industri itu hanya mampu menyosong atau hanya mampu memproduksi terkait dengan transportasi yang sifatnya memiliki emisi yang tinggi. Oleh karena itu, apa gunanya suatu pendidikan ketika memang tidak dibersamai pula dengan sebuah kebijakan? Ketika kita berbicara terkait dengan efektif atau tidaknya, maka dalam hal ini kami akan menjawab bahwasannya pendidikan tidaklah jauh efektif. Sehingga yang jauh lebih efektif untuk diterapkan ini adalah terkait dengan pengoptimalisasian kebijakan serta juga peran otoritas. Sekian dan terima kasih. Masih ada 10 detik. Cukup, moderator. Oke, terima kasih untuk tim yang sudah menyampaikan sanggahan dan jawabannya. Sangat menarik ya, kedua tim sudah saling sanggah dan sekarang saatnya kita masuk ke sesi ketiga, giliran panelis yang akan menyampaikan pertanyaan kepada masing-masing tim. Kepada panelis, siapa nih yang pertama kali ingin menyampaikan? Maaf Bang, sebelumnya bukannya masih ada ini ya respon dari tim pro tadi ya? Oh iya, maaf, Atau masih langsung ada. ke sesi Sorry, tiga? maaf. Ini ada tim pro untuk memberikan sanggahan. Terima kasih sudah diingatkan. Saya beri kesempatan tim pro untuk memberikan sanggahan dalam waktu 5 menit. Kepada tim ITERA dipersilakan. Baik panelis, rekan berpikir kami dari tim kontra menyatakan bahwasanya 70% masyarakat menjalankan atau mengerjakan tentang lingkungan itu dijalankan atas dasar hukum itu sendiri atau ditekankan oleh hukum, maka mereka baru akan menjalankan secara 70% itu mungkin angka yang besar. Tapi kita perlu tahu bahwasannya, iya, hukum itu diciptakan oleh pemerintah atau hukum itu diciptakan oleh mereka yang membuat produk hukum itu sendiri. Tapi hukum itu tidak bisa diciptakan hanya oleh mereka saja yang paham. Masyarakat sebagai objek dari uji hukum itu juga harus paham seperti itu. Dari mana sih pemahaman itu bisa datang? Ya, pemahaman itu didapatkan dari pendidikan seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Terus mereka menyatakan bahwasanya pro itu hanya menekankan pendidikan itu sebagai alat utama gitu. Seperti itu, Dewan Juri terhormat. Ya, kami menyatakan memang menjadi alat atau solusi utama dan terakhir seperti itu karena kami juga menjelaskan pendidikan itu akan diberikan secara teoritis maupun secara praktis seperti itu. Secara teoritis kita akan diberikan pemahaman mengenai lingkungan dan bagaimana cara menyelesaikannya, dan praktis kita akan diberikan kesempatan untuk membenahi dan juga memperbaiki kondisi lingkungan saat ini, sehingga pada akhirnya ini akan menjadi habit atau menjadi gaya hidup dari mereka seperti itu. Ketika masyarakat sudah paham dan sudah menjadi gaya hidup, tentunya ini akan menjadi norma hukum dan norma-norma yang terjadi di masyarakat seperti konsekuensinya. Maka di situ masyarakat akan membuat regulasinya sendiri, hukumnya sendiri. Ketika kamu membuang sampah maka kamu akan buruk, ketika kamu menebang pohon kamu akan jelek, seperti itu. Jadi dari pendidikan saja kamu bisa memahami lingkungan dan kamu juga bisa membuat norma sendiri, membuat hukum sendiri dari pemahaman itu sendiri. Jadi kunci utamanya ketika kamu ingin membuat suatu produk regulasi, kamu harus paham terhadap produk regulasi itu sendiri. Dan juga kami rasa teman kontra gagal untuk menjawab pertanyaan kami, di mana kami bertanya kenapa sih regulasi udah ada tapi pelanggaran itu masih tinggi dan bencana itu masih ada, dan juga mengapa kok masih banyak pelaku-pelaku usaha yang melanggar hal tersebut. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih. Dewan Juri dan rekan berpikir saya yang terhormat, tadi tim seberang, tim kontra menyatakan bahwa terdapat keterhambatan akses dari segi pendidikan untuk melakukan monitoring yang berkelanjutan. Dengan hormat, rekan berpikir saya belum memahami secara konkret argumen-argumen yang telah kami sampaikan, bahwa kami bukan berbicara tentang pendidikan formil, tapi kami lebih mengedepankan tren-tren berbau pendidikan lingkungan yang dapat disampaikan oleh banyak orang, yang mana dengan adanya tren-tren baru ini, ianya akan berjalan bersama-sama dengan pendidikan formal, sehingga dengan berjalan bersama-sama dengan pendidikan formal itu akan meningkatkan kualitas dari pendidikan lingkungan dan meningkatkan kualitas perilaku masyarakat dalam menanggapi
menanggapi lingkungan yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, rekan berpikir saya gagal memahami bahwa kami tidak berbicara tentang pendidikan formal, tapi kami berbicara tentang tren yang ada di masyarakat saat ini, yang mana kita ingin mengembangkan tren itu sehingga menjadi norma baru di masyarakat, sehingga ini menjadi norma yang ada di masyarakat. Memang pembiasaan tidak hanya dilakukan dalam sekolah, tapi di sekolah kita melihat bahwa tadi rekan saya di pembicara dua menyatakan bahwa kita sudah melakukan pembiasaan baik secara teoritis dan praksis, dan melalui itulah kita paham bahwa kita pun perlu penambahan tren-tren yang perlu kita lakukan sehingga hal itu dapat menjadi norma baru di lingkungan masyarakat kita, sehingga mengekang tidak dapat menjadi solusi dalam membuat norma baru pada masyarakat. Dan tadi rekan berpikir saya tidak memberikan jawaban yang konkret bagaimana mereka nanti akan memberikan solusi yang efektif dalam menangani hal ini. Terima kasih. Selanjutnya, saudaraku kontra tadi mengatakan bahwa terhambatnya pengaplikasian pendidikan lingkungan adalah karena suksesnya hambatan akses dan monitoring. Baiklah, selanjutnya saudaraku, maka kita perlu tahu jika kamu melakukan suatu kebijakan, maka kamu juga perlu mempertimbangkan akses dari kebijakan kamu dan monitoring dari kebijakan kamu. Bagaimana kamu dapat menjamin, kamu dapat mengantarkan akses hingga titik terendah dari Indonesia saat ini diaplikasikan pada bidang papan, pangan, dan sandang, sedangkan itu adalah suatu hal yang lebih sulit diperhitungkan dibandingkan hanya melakukan suatu pendidikan lingkungan yang sudah ada normanya dan tinggal diaplikasikan sesuai dengan habit dari masyarakat. Selanjutnya untuk monitoring dari pendidikan lingkungan dapat secara langsung kita saksikan berdasarkan dari kegiatan-kegiatan sehari-hari ataupun dari indeks kebersihan udara ataupun melalui tren masyarakat yang berkembang, dan itu sangat mudah diakses sekarang di mana Gen Z sangat update dan percaya melalui hal itu. Oleh karena itu kami percaya bahwa pendapat dari saudara kontra kami bahwa terdapat hambatan akses dan monitoring untuk mengaplikasikan pendidikan lingkungan tidaklah dapat diterima karena pada segi kebijakan pun hal itu akan tetap menjadi hambatan dan tidak diterangkan lebih lanjut oleh saudara kontra kami. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Itu tadi sanggahan dari tim pro atas pertanyaan dari tim kontra tadi. Dengan demikian, maka berakhir sudah sesi kedua dari Liga Debat kita pada siang hari ini. Kita akan masuk sesi ketiga, di mana panelis memberikan pertanyaan kepada... Izin masuk, mohon maaf, memotong. Berarti sesi 2-nya sudah selesai ya, karena tadi kesempatan dari kami baru sekali gitu, sedangkan tim pro sudah 2 kali. Apakah berarti kami sudah cukup atau memang seperti apa gitu? Karena dari handbook dan PPT yang diberikan ke kami mendapatkan 2 kali kesempatan dalam sesi 2 seperti itu. Terima kasih moderator. Oke, di sesi kedua itu tadi pertama tim pro menyanggah mosi dari tim kontra, lalu melemparkan 2 pertanyaan. Nah, lalu tim kontra menanggapi dan memberikan pertanyaan. Nah, sebaliknya tim pro menjawab dan memberi sanggahan dari tim kontra dan tidak melemparkan pertanyaan lagi. Jadi masing-masing tim 1 kali bertanya dan 1 kali menjawab, gitu dia. Bisa dipahami alurnya ya. Baik, paham. Terima Oke, kasih. nah itu dia tadi. Kita lanjut ya ke sesi ketiga, di mana panelis akan melemparkan pertanyaan kepada masing-masing tim. Kepada panelis sudah siap? Ini siapa yang mau menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu, dipersilakan. Mohon izin, Bang Arifin. Silakan Mas Prigi. Saya ini ya bingung ini. Argumennya sangat kuat ya, saya cuma begini aja. Kalau ada 2 tim ini, tim dari ITERA dan dari Undip, kemudian diminta menghadap ke presiden gitu ya, memberikan usulan terkait dengan isu perubahan iklim di Indonesia. Salah satunya adalah masalah karbon ya, pembakaran energi fosil gitu. Kita ini kan punya masalah dengan energi fosil, kan terlalu banyak batu bara yang digunakan untuk bahan bakar. Sehingga kita punya masalah sebagai emiter
eh, gas rumah kaca ya. Kemudian teman-teman ini dikasih dua dua pilihan ya, dua opsi. Merubah kebijakan emisi karbon ini, satu dengan membuat kebijakan, dan dua adalah dengan melakukan pendidikan. Jadi tolong sampaikan kepada Presiden mana yang menjadi prioritas dalam pengurangan emisi karbon. Satu dengan perangkat kebijakan, atau dua dengan perangkat pendidikan lingkungan. Jadi mana yang didulukan ya? Silakan nanti dijawab dan juga alasannya. Jadi sampaikan seolah saya adalah Presiden Prabowo gitu. Baik, itu tadi pertanyaan dari Mas Prigi. Eh, Silakan kepada panelis lainnya untuk menyampaikan pertanyaan. Mas, aku mau dong. Silakan, Mbak. Ya, Mbak Enda. eh, ya tadi argumennya menarik banget. Ada yang berbicara kalau edukasi itu bisa jadi norma yang baru, tapi juga membicarakan tentang FOMO juga. Terus tadi ada yang ngomongin tentang kebijakan. Mungkin pertanyaannya ke tiap kelompok kali ya. Kalau misalnya ke tim yang pro, kira-kira dengan kualitas pendidikan di Indonesia yang kita tahu nih cukup rendah sebenarnya, bagaimana cara memastikan kalau pendidikan tuh strategi yang tepat? Eh, itu satu. Kemudian yang kedua untuk tim kontra, melihat argumennya tadi adalah kebijakan. Kalau misalnya menurut teman-teman, eh, gimana caranya memastikan kebijakan bisa dilakukan dengan masyarakat yang memiliki pemahaman, mengingat sosialisasi dan monitoring regulasi di Indonesia sangat rendah. Paling itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih, Kak Enda. Kepada Ya, dari aku memang untuk tim pertama aku mohon klarifikasi lagi. Tadi ada yang bilang bahwa pendidikan lingkungan itu adalah pondasi, ada yang bilang itu yang paling efektif. Tolong dieksplor lebih jauh tentang itu. Dan untuk tim yang kedua, eh, tadi kayaknya aku baru dengar satu contoh, tapi aku mau ada contoh-contoh kebijakan dari suatu otoritas yang berdampak pada individual action. Lebih clear-nya, apakah ada teman-teman punya contoh bahwa tekanan yang sangat berat dari pemerintah atau yang tekanan yang tentang lingkungan yang kuat dari otoritas itu bisa merubah sesuatu lebih cepat. Mungkin bisa dieksplor contoh dari luar Indonesia ataupun contoh-contoh yang ada di Indonesia sendiri saat ini sudah terjadi. Thank you. terima kasih, Kak Ari. Itu tadi pertanyaan dan tadi ada challenge ya dari Mas Prigi. Saya beri kesempatan pertama tim kontra untuk menyampaikan jawabannya terlebih dahulu. Waktu 5 menit setelah tanda waktu menyala. Dipersilakan. Tim kontra silakan. Baik, terima kasih moderator dan juga panelis yang kami hormati atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab kemudian pertanyaan dari panelis pertama, yakni terkait dengan bagaimana kemudian kami layaknya seorang pengusung atau perekomendasi ide kepada Presiden. Mana yang lebih dikedepankan antara kebijakan ataupun pendidikan. Dalam konteks perdebatan ini tentu kami pun tidak menafikan bahwasannya pendidikan memiliki andil penting. Akan tetapi ketika nomenklatur mosi perdebatannya ada efektifkah, kami merasa pendidikan bukanlah hal yang efektif untuk menjawab persoalan mengenai krisis iklim. Mengapa demikian? Karena kami melihat bahwasannya Indonesia dengan mayoritas penduduk yang tentunya memiliki tingkat kebutuhan ataupun tingkat pemahaman yang tidak merata di daerah-daerahnya. Belum lagi tekanan dari berbagai dinamika yang terjadi pada konstelasi nasional maupun internasional turut memberikan tekanan yang pada akhirnya berhasil membentuk perilaku masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan untuk bisa menjawab persoalan yang sifatnya mendasar dibutuhkan oleh masyarakat dan juga sangat amat berpengaruh bagi masyarakat dan hajat hidup masyarakat itu sendiri, alhasil hal yang lebih kami kedepankan adalah lebih ke arah optimalisasi kebijakan dan juga peran serta pengawasan dari otoritas. Bukan berarti kami menegasikan kehadiran daripada pendidikan.
Keduanya akan kami semarakan dan akan kami sinergikan. Akan tetapi, hal yang lebih dikedepankan adalah kehadiran suatu kebijakan. Dengan dasar bahwasanya kami melihat untuk bisa mengedepankan pendidikan sejatinya tidak efektif untuk diterapkan dengan kondisi maupun peranata masyarakat Indonesia yang seperti ini sekarang. Kami melihat banyak target yang harus dicapai oleh Indonesia, baik dalam Paris Agreement, Sustainable Development Goals, ataupun Net Zero Emission, seperti itu. Ini kurun waktu beberapa tahun lagi. Tapi sejak saat ini, data dari Kementerian Lingkungan Hidup, data dari WALHI maupun IDN Times sendiri yang telah menyebutkan berbagai bentuk fenomena kerusakan alam yang masih terjadi, sedangkan pendidikan telah diterapkan. Kurun waktu dari zaman beberapa tahun ke belakang. Dalam hal ini kami melihat kebijakan patut untuk dikedepankan sebab itu akan menghadirkan suatu tekanan yang berarti bagi masyarakat sehingga akan merubah perilaku masyarakat tersebut. Sekian. Kemudian untuk nomor 2, izin, bagaimana kemudian kami akan menjamin bahwasannya kebijakan yang akan kami usung nantinya akan termonitoring dengan baik. Nantinya juga akan disampaikan oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua di sini. Namun sebelum itu izinkan saya selaku pembicara ketiga untuk menggarisbawahi bahwasannya bagaimana cara kami untuk memastikan bahwasannya kebijakan tersebut akan terselenggara secara baik dan berkelanjutan. Ketika kita melihat pada konteks penyusunan suatu kebijakan dalam hal ini, kita melihat regulasi undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ ada fase namanya perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan juga pengundangan. Di undang-undang yang sekarang mengatur tentang penciptaan suatu kebijakan, pasal 96 Undang-Undang P3 telah memberikan adanya langkah bagi partisipasi seluruh masyarakat untuk menjamin bahwasannya muatan yang dimasukkan dalam peraturan tersebut itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pun dalam hal ini ketika sudah diterapkan, kebijakan tersebut akan ikut dimonitoring lewat baik oleh adanya pemerintah pusat, pemerintahan daerah, maupun seperti yang telah diuraikan oleh keberpihakan kami akan mendorong konsep pentahelix, keterlibatan media, pendidikan, masyarakat, dan juga para pelaku usaha. Sehingga paradigma ataupun pandangan-pandangan dari keempat elemen tadi, selain daripada pemerintah, akan diintegrasikan untuk masuk ke dalam kebijakan tersebut, untuk memonitoring jalan kebijakan tersebut, sehingga dalam hal ini kebijakan yang kami akan canangkan akan termonitoring dan juga terselenggara secara lebih baik. Seperti itu. Berkaitan dengan hal tersebut pula, ketika kita membuat suatu kebijakan yang nantinya hal tersebut akan berpengaruh terhadap perspektif norma di tengah masyarakat, hal tersebut juga nantinya pada akhirnya akan mengkristalisasi dan diamini oleh tiap masyarakat. Sehingga pada akhirnya tiap masyarakat pun pada akhirnya akan saling memonitoring terkait dengan masyarakat yang sekiranya akan berlaku merusak lingkungan. Sebagaimana dalam hal ini dapat kita lihat bahwa terkadang orang lebih takut melakukan suatu pelanggaran ketimbang melakukan suatu hal yang telah ia ketahui di suatu pendidikan atau di sekolahnya. Sekian dan terima kasih. Satu lagi mungkin. Izin menambahkan Dewan Juri terkait dengan bagaimana kebijakan melihat dari kurun waktu yang ada, bahwasannya pada hari ini tidak memiliki waktu yang cukup panjang, ya telah disebutkan bahwasanya kurang dari 1 dekade, yang kemudian hal tersebut harus kita pastikan bahwa hal tersebut Waktunya harus habis ya. Ya, terima kasih. Itu tadi jawaban dari tim kontra atas pertanyaan dari panelis kita. Kita persilahkan lagi tim pro untuk menjawab pertanyaan dari ketiga panelis. Kepada tim pro, Itera dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Prigi, selaku founder Ekoton. Tadi Bang Prigi untuk menghadap Presiden Prabowo tentang permasalahan karbon yang ditimbulkan oleh eksploitasi energi fosil dan bagaimana caranya seperti itu. Apakah kita harus memberikan pendidikan atau kita harus membuat regulasi yang baru seperti itu? Kita harus pahami bagaimana sih energi fosil itu dibentuk atau dieksploitasi. Tentunya energi fosil ini dibentuk dan dieksploitasi, bahkan itu dilakukan oleh BUMN, contohnya seperti Pertamina, PLN, dan sebagainya. Karena itu adalah untuk mencukupi kebutuhan primer dari masyarakat Indonesia, contohnya sebagai BBM, LPG, dan lain sebagainya, listrik bahkan seperti itu. Maka pemerintah tidak bisa serta-merta membuat regulasi kita akan menyetop penggunaan atau mengeksploitasi fosil dan sebagainya, karena itu adalah kebutuhan primer yang memang harus dipenuhi kayak gitu. Jadi kita harus paham bahwasannya ini tidak bisa serta-merta kita membuat regulasi untuk memutuskan dan sebagainya. Kita harus mengedukasi masyarakat bahwasannya iya,
fosil terbatas, fosil tidak baik bagi lingkungan dan lain sebagainya. Jadi fosil itu harus digantikan dengan uh, energi terbarukan. Contohnya sebagai apa namanya kayak panel surya yang sudah ada di ITERA bahkan 1 hektar seperti itu, dan kayak energi-energi terbarukan yang lainnya yang baru seperti itu. Masyarakat itu harus diedukasi seperti itu. Kita beri contoh, ketika masyarakat langsung diberikan regulasi tidak boleh menggunakan energi fosil dan sebagainya, tentunya masyarakat itu akan menjadi permasalahan baru karena masyarakat nggak tahu bagaimana cara menggunakan fosil, bagaimana cara menggunakan energi surya, bagaimana cara menggunakan energi terbarukan seperti itu. Itu bukan menjadi solusi pada akhirnya, tapi adalah menjadi masalah baru. Itu akan menjadi krisis, selain krisis iklim, mungkin itu akan menjadi krisis sosial di mana masyarakat yang mampu, masyarakat yang kaya bisa mengakses itu semua, tapi masyarakat yang miskin tidak dapat mengakses karena energi itu akan menjadi sangat sulit untuk diakses mereka karena harganya cukup mahal dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya kami tetap menekankan pendidikan adalah solusi akhir yang harus ditekankan dan diberikan kepada masyarakat dibandingkan kita harus memberikan regulasi pada akhirnya karena itu tidak memberikan solusi tapi memberikan penekanan dan kekhawatiran saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari panelis Kak Endra Grimonika yang menyatakan bahwa sekarang dengan minimnya kualitas pendidikan di Indonesia, apakah pendidikan dapat menjadi strategi yang tepat dalam menangani hal pencemaran lingkungan? Kita percaya bahwa sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara kedua saya, dia menyatakan bahwa saat ini memang hanya 29% 29% masyarakat Indonesia yang paham tentang pencemaran lingkungan, paham tentang isu-isu lingkungan, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh FVCI. Dan itu di tengah kerendahan kualitas pendidikan Indonesia, kita sudah sampai di tahap 29%. Bagaimana jika kita semakin memprogresifkan pendidikan terhadap seluruh masyarakat Indonesia, sehingga dengan pendidikan lingkungan ini kita yakin dan percaya bahwa pencemaran lingkungan akan mudah ditekan. Dengan itu kami percaya walaupun saat ini kualitas pendidikan kita rendah, namun apabila kita memprogresifkan lagi kualitas pendidikan kita, kami percaya bahwa semakin mudah kita menekan angka pencemaran lingkungan. Dan juga itu akan menjadi strategi yang tepat sesuai yang sudah dari tadi kami gaungkan bahwa objek dari penerapan MOSI ini adalah Gen Z, yang mana Gen Z suka cara yang preventif, cara yang organik, cara yang natural, di mana dengan itu kembali lagi menciptakan norma baru bagi masyarakat, yang mana ditambah dengan pembiasaan dan norma baru ini akan lebih mudah dibiasakan bagi masyarakat dan juga lebih mudah diterapkan tanpa adanya perasaan menekan, tanpa adanya perasaan memaksa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ari yang mengatakan bagaimana pendidikan lingkungan ini dapat menjadi pondasi dan menjadi cara yang efektif. Maka mari kita berangkat. Pendidikan lingkungan telah diajarkan sejak dini dari SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Hal inilah yang akan membentuk karakter manusia, bagaimana hubungan timbal balik dan dia akan mengatur perilakunya untuk menghargai lingkungan sehingga dia pun akan mendapat dampak yang baik dari lingkungan. Selanjutnya berbicara bagaimana hal ini akan efektif, kita harus tahu bahwa saat ini yang menjadi target kita adalah Gen Z yang memiliki interest yang baik, maka mereka akan potensial. Hal ini berkaitan dengan mekanisme FOMO di masyarakat, di mana saat mereka dikolaborasikan dengan penggunaan media sosial yang banyak, mereka dapat melihat hal-hal yang menarik tentang lingkungan, mereka akan lebih mudah untuk memahami pendidikan lingkungan itu, sehingga mereka dapat melakukan satu langkah kecil yang dapat berdampak besar, seperti penggunaan tumbler yang sampah sepele tapi dapat menekan hingga 16.000 ton karbon dioksida per tahunnya jika digunakan dengan baik oleh 1 juta masyarakat. Oleh maka dari itu di sini kita harus tahu bahwa hal inilah yang menjadi efektif. Sedikit saja jika dilakukan oleh banyak orang itu akan lebih efektif dibandingkan hanya menekankan suatu hal yang baru tanpa adanya pendidikan, sehingga tanpa adanya pemahaman mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan di masa depan dan bagaimana mereka dapat menyelamatkan lingkungannya. Terima kasih. Baik, habis waktunya. Terima kasih buat tim ITERA atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan panelis tadi. Eh, dengan jawaban tersebut, artinya sesi ketiga sudah selesai. Mudah-mudahan jawaban dari kedua tim tadi bisa memberikan pandangan dari panelis untuk memberikan nilai pada masing-masing tim. Nah, memasuki sesi keempat, sekarang kita memberikan kesempatan kepada kedua tim untuk closing argumen. Masing-masing tim diberi waktu 3 menit. Isi closing argumen bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab, namun argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi debat yang kalian angkat lebih tepat dibanding tim lawan. Jadi sekali lagi diperhatikan tidak ada lagi sanggah menyanggah.
tegaskan bahwa posisi yang kalian pegang adalah posisi yang paling kuat. Nah, saya beri kesempatan pertama untuk tim Pro, waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Kepada Itera dipersilakan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan mosi yang diberikan, kami percaya bahwa pendidikan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memperlakukan lingkungannya. Oleh karenanya, pendidikan lingkungan berelasi dengan perilaku masyarakat. Pendidikan penting untuk membentuk pola pikir masyarakat karena memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang membentuk individu menjadi lebih kritis, rasional, dan terbuka. Selain itu, efek domino yang sudah kami paparkan tadi sangat berpengaruh dalam penyebaran informasi dan apabila seseorang yang teredukasi pasti akan mempengaruhi lingkungannya. Selain itu berkaca dari demografi Gen Z, berdasarkan data dari IDN, Gen Z ada di angka 27,9%, yang mana jumlah ini sangat berpengaruh dalam menyebarkan tren-tren keberlanjutan lingkungan. Selain itu, prinsip FOMO atau Fear of Missing Out, yang mana seseorang akan cenderung merasa ketinggalan jika tidak mengikuti tren yang ada. Oleh karenanya, pendidikan lingkungan ketika dikemas dengan cara yang relevan dan menarik, khususnya bagi Gen Z, dapat menjadi gaya hidup yang menyebar secara organik dan bukan karena kewajiban, dan menjadi normal sosial yang baru. Ketika menjaga lingkungan dianggap keren, bertanggung jawab, dan bermoral, maka semakin banyak orang akan terdorong untuk melakukannya. Baik, Dewan Juri, kita pahami bahwasannya krisis iklim itu 100% diakibatkan oleh emisi karbon yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman terhadap perubahan iklim itu masih sangat rendah. Jadi kita bisa buat korelasi bahwasannya krisis iklim itu diakibatkan oleh pemahaman yang sangat rendah, dan pemahaman yang sangat rendah ini dapat diselesaikan atau dengan solusi pendidikan lingkungan itu sendiri. Sehingga kita perlu solusi yang preventif dan tidak ada penekanan, dan juga ada pendekatan yang persuasif seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Karena di sini kita menitik beratkan Gen Z sebagai agen utama, karena kita pahami Gen Z itu ada seperempat dari populasi yang ada, dan juga mereka berprinsip, maka perlu adanya pendidikan konsep baru seperti menggunakan media sosial secara teoritis dan juga menggunakan event-event secara praktis, seperti pemerintah dapat berkolaborasi secara aktif dengan organisasi lingkungan seperti Ekoton, Watchdog, dan sebagainya. Mereka secara aktif mengedukasi dan itu memberikan respon yang sangat baik dari masyarakat, sehingga aku rasa ini akan menjadi sangat efektif untuk Gen Z pada akhirnya. Terima kasih. Gen Z sebagai pemegang tongkat kerja dan mayoritas populasi memiliki peluang yang progresif dan tinggi terhadap pendidikan lingkungan. Gaya hidup dan investasi lingkungan sosial akan melahirkan budaya FOMO yang menjadi stimulus pendidikan lingkungan. Dalam konteks ini, habitus-habitus baru akan mulai terbentuk hingga menjadi norma di masyarakat. Seperti di Jepang yang berhasil menciptakan paham lingkungan ideal, sehingga nanti di Indonesia, saat terjadi pelanggaran lingkungan yang sepele seperti buang sampah, akan dianggap salah dan memiliki sanksi sosialnya tersendiri. Gen Z yang menjadi calon pemimpin masa depan secara progresif akan memimpin perubahan kecil yang substansial sangat menjanjikan di masa depan. Gen Z bisa mewujudkan mimpi lingkungan sehat dan masyarakat yang berprinsip. Oleh maka dari itu kami yakin di tangan Gen Z krisis iklim akan teratasi melalui gerakan lingkungan di kehidupan sehari-hari, di mana pendidikan lingkungan menjadi strategi yang paling ideal. Sekian dan terima kasih. Terima kasih closing argumen dari tim Pro pada siang hari ini. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk tim kontra menyampaikan closing argumennya. Waktu 3 menit, dipersilakan setelah tanda waktu menyala. Dewan Juri yang terhormat, moderator serta rekan berpikir kami, yang kemudian dari apa yang tadi dipaparkan, kami menarik benang merah dan mencatat beberapa poin yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan, yang dimana setelah mendengarkan pemaparan argumen dari seluruh pembicara tim kontra, yang kemudian kami kembali menegaskan bahwa dalam menghadapi krisis iklim yang semakin mendesak pada hari ini dan semakin kompleks, tentu dibuktikan melalui komitmen Indonesia untuk mencapai target net zero emission dan sustainable development goals. Yang kemudian pendidikan lingkungan hidup itu merupakan salah satu langkah, dan hal tersebut tidaklah cukup untuk dapat mengubah perilaku masyarakat secara efektif. Kemudian kami tidak menafikan bagaimana pendidikan ini memiliki peran dalam merubah perilaku masyarakat, yang kemudian menjadikan juga kebijakan sebagai pelengkap dan langkah paling efektif untuk menangani krisis iklim. Itu merupakan salah satu hal yang harus kita amini bersama. Yang kemudian dalam mengentaskan permasalahan tersebut, realitas menunjukkan bahwa pengetahuan tidak selalu berujung pada perubahan perilaku, sebagaimana telah dijelaskan dalam teori knowledge, attitude, and behavior dan psikologi perilaku, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diketahui dan apa yang dilakukan, yang kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dengan menghadapi permasalahan yang sudah
berdampak luas, mulai dari perubahan suhu ekstrim, bencana alam yang meningkat, hingga penurunan kualitas lingkungan hidup yang kemudian solusinya tidak cukup hanya berbentuk kampanye edukatif. Kita membutuhkan kebijakan yang konkret, mengikat, dan dapat diberlakukan kepada semua pihak, termasuk industri dan juga masyarakat. Tim kontra telah menyampaikan bagaimana optimalisasi kebijakan dan peran otoritas merupakan strategi yang jauh lebih efektif untuk diterapkan, baik dalam upaya pencegahan maupun dalam penanganan langsung terhadap perilaku destruktif lingkungan. Kami juga menunjukkan bahwa untuk membentuk budaya peduli lingkungan, regulasi dan insentif secara nyata yang kemudian didulang dengan kolaborasi pentahelix guna menyusun kebijakan yang aplikatif dan solutif akan jauh lebih berdampak daripada sekadar pendidikan yang seringkali tidak terukur dampaknya, tidak merata distribusinya, dan tidak diikuti pengawasan yang memadai. Oleh karenanya, Dewan Juri yang kami hormati, izinkan kami selaku tim kontra yang secara tegas menanggapi emosi perdebatan telah bertumpu pada bagaimana argumentasi yang sifatnya konkret dan juga rasional untuk diterapkan. Dengan berbagai alasan kemendesakan, alasan rasionalitas apakah tingkat pengetahuan akan berbanding lurus dengan tindakan yang dilakukan, ditambah dengan penghadiran kebijakan yang preventif dan juga represif, telah mampu mengelaborasikan bagaimana kemudian mosi perdebatan pada hari ini harus ditolak. Pendidikan tidaklah lagi efektif sebab kebijakan akan mampu lebih menjawab persoalan yang amat sangat kompleks untuk merubah perilaku masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim kontra yang sudah memberikan closing argumennya. Luar biasa penampilan kedua tim pada hari ini. Keduanya sama-sama kuat dan punya referensi data yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kedua tim. Selanjutnya kita akan beri waktu pada panelis untuk memberikan penilaian. Para peserta boleh menunggu di waiting room Zoom sekitar 10 menit. Bantu dulu panitia untuk eh, eh, mengundang panelisnya ya di breakout room. Dipersilakan kepada panitia. Operator, ini nggak ada lagu-lagunya kita ini menunggu penjurian berlangsung.
Mas Risang bisa dikembalikan, Mas. Baik. Sudah bergabung lagi panelis kita bersama kita di sini. Nah, ini dia waktu yang kita tunggu-tunggu. Panelis kita sudah bergabung di sini dan sudah mengumpulkan nilai dari debat pada siang hari ini antara ITERA dan Undip. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada salah satu panelis untuk membacakan nilai dari Liga Debat pada siang hari ini. Persilakan. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih atas perdebatan yang luar biasa siang ini. Pertanyaan saya udah pada minum? Udah pada napas? Makasih ya. Itu sangat perdebatan yang sangat berdaging buat kita. Sebelum saya sampaikan, note-nya dari teman-teman panelis kali ini adalah buat teman-teman coba diatur napas, diatur cara berbicaranya, terus yang kita sampaikan sebagai komunikator atau sebagai campaigner itu adalah bagaimana cara audiensnya mendengar. Ketika teman-teman berbicara dengan pola, dengan penekanan yang baik, tutur kata dan volume yang tepat, itu akan menjadikan walawan ataupun kawan mendengar dengan lebih jelas. Oke. Untuk semuanya, di angka hasil dari renungan dan pemahaman teman-teman panelis, di angka 236 itu ditepati oleh Institut Teknologi Sumatera. Lalu untuk di poin selanjutnya, nilai selanjutnya di 241 tentunya ditempati oleh Universitas Diponegoro. Maka untuk itu debat kali ini dimenangi atau diunggul adalah Universitas Diponegoro. Begitu ya teman-teman hasil dari kami. Silakan tepuk tangan, angkat tangan semuanya. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Kak Ari yang sudah menyampaikan hasil nilai debat pada siang hari ini. ITERA dengan 236 poin dan Undip dengan 241 poin. Jadi Undip berhak melaju ke babak selanjutnya. Terima kasih untuk kedua tim yang sudah bertarung sengit pada siang hari ini. Selamat kepada Undip dan kepada ITERA. Jangan menyerah dan harus terus mengasah pemikiran dan jangan berhenti untuk peduli terhadap lingkungan. Baik, sampai jumpa di Liga Debat selanjutnya. Jangan lupa follow. Oh ya, ini akan delay tayang di YouTube. Nanti hasil debat pada hari ini akan tayang di channel YouTube IDN Times setelah beberapa waktu. Kita perlu tahap editing dan lain-lain. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, dan lain-lain dari IDN Times. Dan pantengin terus berita dari IDN Times. Selamat sore semuanya. Oh iya, saya mau bacakan untuk besok ada dua pertandingan debat lagi. Besok pada pukul 10 akan bertemu Universitas 11 Maret bertemu dengan Universitas Sumatera Utara, dan pada laga kedua pukul 13.00 akan bertarung
Telkom University melawan Universitas Gajah Mada. Itu saja informasinya. Kami dari panitia dan moderator mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai bertemu di Liga Debat selanjutnya. Wassalam, selamat sore semuanya.